Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wasyahadata 'inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para rindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar, nambah ilmu untuk berbekal, nambah ilmu untuk beribadah, nambah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, nambah ilmu untuk semakin dekat kepada baginda Nabi, nambah ilmu untuk bisa baik, agar kita semakin baik hubungan di antara kita. Kita lanjutkan penjabaran hikmah yang ke-74. Bunyinya, musibah besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah dicabutnya kerinduan dalam melakukan kebaikan. Lalu diganti dengan kerinduan melakukan kejelekan. Musibah yang tidak disadari oleh seorang hamba. Jika tiba-tiba dicabut dari hatinya keinginan untuk melakukan kebaikan. Sehingga biarpun dia mendengar seruan demi seruan kepada kebaikan, tidak tergerak. Hatinya, pikirannya, anggota tubuhnya tidak menyambut. Padahal yang mengirimkan berita kebaikan datang dari kiri kanannya. Itulah hamba yang mendapatkan musibah dari Allah. Sehingga biarpun mendengar seruan kebaikan, tidak, seolah-olah tidak mendengar seruan kebaikan tersebut. Sehingga tidak ada keinginan untuk menyambutnya. Dan itu musibah besar dari Allah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Sehingga kalau diajak melakukan kebaikan, beratnya luar biasa. Bagaimana? Berat, sudah tersiksa dia melakukan kebaikan. Duduk di tempat yang baik, dia tersiksa. Dia ini musibah. Dia disiksa oleh Allah dengan begitu. Tapi begitu sebaliknya jika seorang hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang diberi karunia oleh Allah, yaitu dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa-apa jadi kebaikan. Dia berbuat apa saja, gerakkan sesuatu, langsung jadi kebaikan. Dan kerinduannya banyak. Tidak mendengar seruan kebaikan, kecuali dia ingin melakukannya.
Dan tanyakan kepada hati kecil masing-masing. Anda, tanyakan hati kecil Anda. Di saat ada seruan kebaikan, apa yang ada di hati Anda? Ini terlepas dari apakah orang itu kaya atau tidak kaya, orang sehat atau sakit. Bukan itu. Sebab ini kita belum berbicara tentang amal, kerinduan terlebih dahulu. Di saat diajak kepada kebaikan, ada kerinduan atau tidak kita untuk menyambut kebaikan yang diserukan tersebut? Ini masalah iman. Tersembunyi di dalam hati masing-masing. Tidak ada orang lain yang tahu kalau orang berpura-pura mah bisa. Oh Ramadan misalnya seperti saat ini menjelang Ramadan. Bisa saja seseorang itu action tampak kalau dia rindu Ramadan. Oh Alhamdulillah bentar lagi Ramadan ah. Tapi hakikatnya bukan yang diucapkan oleh lisannya. Akan tapi hati kecilnya itu rindu atau tidak kepada Ramadan. Kepada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hamba terkasihnya di bulan Ramadan. Tanyakan hati kecil. Hati kecil kita sendiri, tanyakan. Tapi begitu sebaliknya. Kalau hamba yang memang hamba yang bakal berjaya di akhirat akan terus mendapatkan karunia dari Allah di dunia, lihat. Begitu mudahnya mendengar kebaikan yang diserukan. Bahkan mungkin yang mengajak kepada kebaikan pembantu yang ada di rumahnya, anak kecilnya. Tetangganya, begitu mudahnya. Karena Allah sayang kepada hamba tersebut, diberi pemahaman. Ada orang menyuruh kebaikan, dia faham, bukan sekedar faham dia. Diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukannya, kesehatan, pikirannya, dan seterusnya. Nah di saat seorang hamba dicabut kerinduannya melakukan kebaikan, Masya Allah, na'udzubillah, tiba-tiba diganti oleh Allah dengan kerinduan melakukan kejahatan. Pikirannya kotor, jelek, jahat. Ingin melakukan kejahatan. Dan berangkat dari apa yang dipikirkannya. Nanti akan muncul kejahatan-kejahatan yang banyak. Nah, ini diganti oleh Allah. Tapi sebaliknya ada hamba. Di depan matanya, kejahatan mungkin dilakukan. Dan dia pun sebetulnya juga mau melakukannya. Artinya kalau seandainya dia ada kalau bicara tentang misalnya syahwatnya mata. Dipandang menurut matanya oke, nggak ada masalah, cuman dosa. Tapi dijaga oleh Allah. Diberi karunia oleh Allah sehingga biarpun dia bisa melihat, nggak mau melihatnya. Nggak mau melakukannya. Kejelekan. Karena sudah dipilih oleh Allah dan diberi oleh Allah nikmat. Nikmat kemudahan melakukan kebaikan. Yaitu tadi, kebalikannya kalau sudah dijauhkan oleh Allah, tidak dirindukan melakukan kebaikan, kemudian diganti dengan kerinduan melakukan kejelekan, subhanallah. Ide-ide kotor, ide-ide jelek selalu muncul. Ide macam-macam, ide jelek, ide membohongi orang, ide melakukan kehinaan, ide, na'udzubillah. Itu hamba yang terhinakan. Dan sekarang kita perlu tengok diri kita sendiri. Bagaimana kita? Kita harus tengok diri kita sendiri. Di saat kita mendengar seruan kebaikan, apa yang ada di hati kita. Di saat kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ada di hati kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Cuek? Begitu saja? Tanpa ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada mendirikan sholat? Kalau memang begitu, sungguh manusia celaka ini. Manusia yang diberi musibah oleh Allah.
Tapi kalau Anda tergorong orang di saat mendengar azan langsung berpikir, aku mau sholat di mana? Jam berapa sekarang? Sekarang sholat sekarang nanti. Berpikir. Bukan sekedar berpikir, dia akan berusaha untuk mewujudkan amal tersebut. Tapi kalau sudah dicabut oleh Allah, nggak ada keinginan dengar suara azan. Orang berbondong-bondong ke masjid. Bahkan kalaupun seandainya ada bonus yang datang ke masjid akan dapat hadiah, nggak mau dia, nggak ada kerinduan. Kalau sudah dicabut oleh Allah keinginan tersebut, karena dia disiksa sebetulnya oleh Allah. Kenapa disiksa? Karena sebetulnya kewajiban kan banyak. Ada sholat, ada ini. Tapi karena sudah dicabut kerinduannya, dia melakukan sholat beratnya luar biasa. Sedekah berat, haji berat, semuanya jadi berat bagi orang tersebut. Apakah itu bukan siksaan? Melakukan kewajiban berat. Nah, maka dari itu yuk kita banyak istighfar. Abu Yazid Al-Bustami bangun tidur sudah masuk waktu subuh. Biasanya beliau tahajud, sholat malamnya banyak. Cuman di malam itu terbangun sudah datang waktu subuh. Menangis. Beliau meyakini bahwasanya sungguh aku tidak ketinggalan sholat malam kecuali karena dosa-dosaku. Allah hukum aku. Istighfar banyak. Makanya siapa dari kita sudahlah. Kalau ternyata mendapatkan seruan tahajud, kita tidak pengen tahajud, ada orang, ada seruan bangun masjid, bangun pondok, nggak bergeming dia. Nggak tergerak hatinya, sadari bahwasanya kita ini lagi diuji oleh Allah, diberi musibah, maka memohonlah. Mula-mula dengan lisan kita. Ya Allah, mudahkan aku mengikuti kebaikan itu. Dan seterusnya. Jangan membiarkan kecuekan kita terus berlarut-larut. Istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan harus menangis, ya Allah, kenapa aku belum rindu melakukan kebaikan itu, ya Allah, adukan, ya Allah, keras sekali hatiku, ya Allah. Aku belum rindu melakukan kebaikan itu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Minta ampun, istighfar yang banyak pada Allah. Jadi, dicabutnya keinginan melakukan kebaikan, musibah. Lalu diganti dengan kerinduan melakukan kejelekan. Gimana kamu musibah? Di dunia dia tidak beribadah, di akhirat menjadi sengsara nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita saat ini adalah koreksi, melihat kita ini tergolong orang yang mendapatkan musibah atau tidak. Paling tidak kita harus merasa bahwasanya kita ini diberi oleh Allah musibah. Lah kok semangatku berbuat baik kok kurang. Semangat berbuat baik kurang, nggak ada kerinduan melakukan kebaikan. Hati-hati. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Pertama, istighfarlah yang banyak. Siapapun dari kita, koreksi. Kalau orang pada bersedekah, kita enggak sedekah. Ada orang pada melakukan kebaikan, kalau kita tidak, berarti banyak dosa pada kita. Allah uji dengan itu semuanya. Maka banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ampuni dosaku, terus minta istighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka bersama diampuni dosa yang kita lakukan, maka secara otomatis akan muncul kerinduan, muncul kembali kerinduan, aku ingin berbuat, biarpun belum bisa, aku ingin, biarpun belum bisa, berarti sudah benar hatinya. Tapi musibah besar adalah hatinya sama sekali tidak ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Baik, semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya, merindukan hati kita untuk melakukan kebaikan, menjauhkan daripada kemungkaran. Semoga Allah menjaga orang tua kita, guru-guru kita semuanya, anak-anak kita, para santri, para pemirsa, dan semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab keridhaan baginda Nabi SAW. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, panjang umur yang masih hidup, yang telah kembali, semoga Allah ampuni dan angkat derajatnya. Yang masih hidup panjangkan umur, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari perpecahan, kebencian, cekcokan. Yang ada hanyalah indah dalam cinta karena Allah. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.